Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di GAD Ganet Astral Dimensi. Oke, teman-teman, pada malam hari ini kita membahas yang lagi viral ya di TikTok sama di YouTube ya. Dunia Twitteran. Lagi heboh-hebohnya nih Angel ya. Tentang lampor, keranda tembak. Keranda terbang. Lampor. Oke, jadi sebenarnya lampor itu apa sih Angel? Lampor itu mungkin mau dari bentuk apa asalnya itu. Oke, mungkin dari kayaknya kita rinci dari asal mula lampor deh. Kalau asal mula lampor tuh Angel kurang ngerti karena emang pas di search di internet itu rata-rata nggak keluar yang di film kisah nyata gitu. Jadi mungkin ada orang di beberapa daerah tahu, cuman kalau Angel asal mulanya kurang tahu. Tapi kalau misalnya bilang bentuk lampor atau lampor itu kenapa kerandanya bisa terbang gitu? Nah, dengan keranda itu sebenarnya yang dinamakan lampor tuh si makhluk itu atau keranda? Kalau makhluknya itu dinamakan lampor. Kalau keranda ya tetap keranda, Kak. Dia kayak gitu. Beda nama gitulah. Jadi hubungan antara lampor sama keranda itu? Kalau lampor itu sebenarnya sih emang udah kayak 2 in 1 sama kerandanya ya. Jadi kalau ada lampor pasti ada keranda. Tapi dari yang sejauh Angel tahu lampor itu apa, pasti ada sebutan keranda. Jadi mungkin udah 2 in 1 dari sana. Kalau soal keranda terbang, yang Angel tahu sih itu dimainin sama dukun, kayak ilmu hitam atau memang dia iblis, jadi dia bisa membawa benda. Nah, kalau bentuk lampor itu dia kayak kunti, tapi bedanya tahu nggak kayak orang pakai jubah. Dia tuh pakai jubah, habis itu rambut dia kayak bajunya tuh terlalu besar, jadi kalau ketiup angin tuh kayak gini-gini berkibar-kibar. Nah, iya, jadi kayak gambarannya kayak inilah ya, kayak apa namanya, malaikat pencabut nyawa. Iya, cuman kan bajunya kan agak ngepres, agak kecil kan. Kalau lampor ini bajunya luas. Gitu, besar ya. Besar, lebar ya. Lebar. Nanti kita kasih fotonya juga di sini. Oh iya, oke. Kayak di sini ya. Ini teman-teman nih. Iya. Kan lagi viral-viralnya nih di apa medsos ya. Di medsos itu kayak di TikTok, di YouTube, Twitter gitu kan, membahas tentang lampor, dan orang-orang tuh banyak kayak ketakutan gitu ya. Yang saya baca tuh jadi sebenarnya apa bentuk dari teror si lampor ini sebenarnya? Kalau lampor biasa dipercayai di daerah khusus kayak di Jawa gitu. Sebenarnya lampor emang paling kuat kayaknya di Jawa deh, yang Angel tahu ya. Lampor itu tugasnya nyabut nyawa atau ngambil orang, kayak misalnya Angel lampor, Angel datang buat ambil kakak atau ambil orang-orang yang di sekitar kita gitu. Nanti bakal dibawa ke dimensi mereka atau dijadikan tumbal. Jadi nanti orangnya itu menghilang di mana ya, masuk keranda itu dibawa sama lampornya gitu. Berarti bisa diasumsikan kalau lampor ini adalah makhluk suruhan dukun gitu ya? Dia itu iblis, Kak. Iblis? Yang Angel tahu lampor itu iblis. Tapi kenapa lampor itu, mungkin beberapa orang nggak tahu lampor itu apa. Bedanya iblis sama jin? Ya kurang lebih sih. Cuman ya tahu di medsos bilangnya si iblis. Karena kalau yang saya tahu iblis itu cuma satu ya, itu iblis itu yang mengganggu Nabi Adam dulu gitu. Kalau apa di bawah tapi memang yang pernah saya tahu ya, saya baca juga, iblis itu dari golongan jin juga gitu. Kayaknya bilang tadi kurang lebih kayaknya. Yang dinamakan iblis itu satu gitu. Yang mungkin bisa pernah dijuluki juga sebagai Azazil. Jadi di Azazil itu rajanya para malaikat dulu tuh. Bukan raja lah, istilahnya leadernya para malaikat itu. Nah, karena dia sebagai leadernya malaikat, Azazil ini merasa sombong. Dia tidak mau mengikuti perintah Allah untuk bersujud di hadapan Nabi Adam dulu tuh. Yang saya tahu ya. Koreksi kalau saya salah. Dan yang
mungkin di bawah-bawahnya itu ya itu setan gitu kan, anak buah dari iblis itu setan, jin dan macam-macam lah sekarang golongan-golongannya itu yang saya tahu sih kurang lebih kayak gitu. Jadi kemungkinan kalau Lampor ini iblis atau sebangsa jin ya, jin atau setan gitu ya, bangsanya setan itu mereka dikendalikan sama dukun atau memang kehendak dia sendiri? Biasa sih dikendaliin sama dukun ya. Jadi misalnya Lampor itu kan ada di film juga, film bioskop kan keluaran Lampor itu, dia pernah bilang di video itu Lampor datang untuk yang berdosa. Oh, jadi kayak apa ya, penghakiman gitu ya? Oh, kok bisa gitu ya? Tuh hati-hati Zen ya, jangan melakukan dosa nanti disamperin Lampor. Hati-hati yang punya dosa. Okay. Tapi kalau yang Angel lihat di internet sekarang sih soal yang viral itu yang tentang Lampor yang tadi kita bahas, itu sekarang lagi menyebabkan disangkut pautkan dengan kematian seseorang. Jadi, tempat pas waktu Lampor datang banyak orang meninggal. Mungkin bukan sebenarnya Angel nggak bilang 100% ulah Lampor. Kita kan nggak bisa salahin Lampornya dong. Mana tahu yang udah ajalnya seseorang gitu kan. Jadi kalau dibilang datang Lampornya penyebab kematian banyak orang yang di TikTok lagi rame sekarang, itu mungkin Angel bilang enggak. Memang mungkin ada 1-2 tapi enggak semua. Jadi Lampor ini kena fitnah juga gitu ya. Mentang-mentang lah lagi datang lagi rame, lagi viral tentang Lampor semua yang disalahkan kalau ada orang ya, sama dengan COVID mungkin. Jadi mungkin ada yang sakitnya karena apa, karena meninggal di COVID kan, wallahu alam lah, itu urusan mereka aja ya. Yang jelas kita lagi bahas Lampor ya, bukan bahas COVID. Oke. Kemudian saya pernah lihat trailer juga ya, tapi nontonnya sih belum. Film ya? Ada film tentang Lampor itu tahun 2012 ya? 2019 ya? 2019 ya? 2012 lama banget. Itu kok bisa ya filmnya 2019? Ini sementara boomingnya itu, viralnya itu Lampor itu dari dulu emang ada, Kak? Oh gitu. Udah dulu tuh pernah viral. Jadi beberapa tahun kemudian dibikin film. Nah, sekarang booming lagi. Jadi dari tahun lalu tuh udah, sebelum kita bahas ini mungkin udah 10 tahun Lampor itu ada. Oh gitu. Berarti saya yang kurang update ya. Saya yang ketinggalan. Soalnya kan sebelum kita bikin video ini aja searching dulu. Jadi nggak mau sembarang bilang lah. Oke, betul. Nah, jadi yang di film itu kira-kira menurut Angel mitos atau fakta dari jalan ceritanya Lampor? Itu dia kayak menjelaskan gitu, Kak. Menjelaskan gimana Lampor. Jadi Lampor datang karena apa? Kenapa Lampor itu ngambil seseorang? Nah, kalau mau tahu sih nonton video filmnya ya, sekalian promosi gitu. Kayaknya jadi penasaran nih kita nih teman-teman ya, pengen tahu juga. Tapi mungkin kalau orangnya udah nonton film Lampor ini pasti ngerti Lampor itu apa, ceritanya. Dia udah nonton? Udah dong. Oh, saya yang belum nonton jadi nggak tahu nih. Aduh. Ada yang menceritakan tentang Lampor itu suka ngetok-ngetok pintu lah. Tidak. Bener nggak sih? Mitos. Karena Angel lihat ramai banget, semua orang yang ketok-ketok pintu lah. Kayaknya sopan banget gitu. Iya kan, mau nyambut nyawa harus ketok-ketok pintu dulu kan kayaknya. Tapi kan mungkin maksud orang itu dikerjain gitu lah. Oh, oke. Tapi sebenarnya kalau dia pengen ngambil nyawa seseorang kan nggak mesti harus ketok pintu kan. Dia bisa nembus kan sebenarnya, menembus. Sebenarnya kemauan Lampornya itu dulu sih, kita nggak bisa kayak nentuin dia nanti bisa buka jendela langsung Lampornya masuk gitu. Abstrak juga cari Lampor ambil nyawa orang. Iya. Kemudian apa sih ciri-ciri Lampor itu? Jadi kita bisa waspada gitu. Jadi kayak bentuknya atau gimana tuh? Mungkin adakah tanda-tanda kalau seandainya Lampor itu datang gitu? Biasa sih kalau tanda-tanda yang Angel tahu, ya Angel searching di internet ya, itu kayak mungkin lebih banyak bencana di perumahan itu.
Jadi bencana seperti apa itu? Kurang tahu Angel bencananya karena apa, tapi pasti Angel pernah sih dengar orang kayak, ya Angel kan asal mulanya dari Jawa tapi lahir di sini, jadi ada keturunan Jawa juga. Itu pernah dengar cerita kalau misalnya di perumahan Angel ini lagi wabah atau nggak tahu sih wabah atau bencana apa, jadi lampor datang ngambil nyawa, dia udah nggak ada, pergi lagi. Nanti bertahun-tahun lagi datang lagi. Apa namanya, ciri-ciri lebih spesifiknya lagi, misalkan nanti tiba-tiba ini kayaknya mau ada lampor gitu. Oh, kalau gitu Angel sebenarnya nggak bisa nentuin. Oh, karena saya pernah dengar ada bunyi-bunyian tertentu katanya lampor itu. Ada suaranya dia kayak welwo, tapi Angel kurang kayak nggak terlalu asing sih sama suaranya. Jadi kalau misalnya dengar itu ya lampor gitu. Oh gitu. Jadi ciri khas lampor. Betul, kalau soalnya ada bunyi welwo itu biasanya misalnya nih lampornya di depan kita, dia ini mau ngambil kita atau mau ambil Angel gitu kan, amit-amitnya. Nanti dia bakal keluarin suara itu. Dan dia pergi dengan suara itu juga. Kayak sirine gitu ya? Iya, suaranya tuh kayak ngebas cowok bapak-bapak tapi agak serak-serak basah gitulah. Oh gitu. Kira-kira bisa dilawan nggak atau ada tips-tips tertentu? Yang Angel nonton di film dia tuh kayak ada kata-katanya aja, jangan dilihat atau pantang terlihat gitu. Pokoknya ada 2 kalimat paragraf. Nah itu kata-katanya. Nanti kalau mau lebih tahu nonton video. Oh, nonton yuk. Udah lama lumayan juga ini. Buat teman-teman yang belum nonton, nanti kita nonton bareng sama saya. Ya, jangan nonton sendirian, nanti lampornya datang. Ya, saya juga takut nih. Ada yang mau nemenin nggak? Lagi viral di YouTube. Iya ya kok. Itu keranda beneran ya? Iya keranda beneran, tapi bukannya kayak ngebuar-buar video orang ya, cuman yang jangan lihat sini enggak beneran sih. Nah yang kayak gini nih teman-teman, apalagi dibumbuin dengan kata-kata yang apa namanya, yang menimbulkan fitnah gitu. Jadi dengan kata-kata yang penampakan lampor keranda terbang di Jawa Tengah. Jadi khawatirnya orang Jawa Tengah, orang-orang daerah tertentu tuh nggak terima daerahnya jadi dirasa tidak nyaman, tidak aman gitu kan sama warga setempat. Kan itu yang berbahaya. Kemudian ada juga yang pakai status yang istilahnya membuat kegundahan, yang jelas kayak gitulah, jadinya lebih chaos ya. Jadi lebih bijak lah kayaknya teman-teman dalam membuat sesuatu. Jangan kita asal viral, jangan semuanya disangkut pautkan nih lampor. Jangan asal kita pengen dapat viewers banyak gitu, tapi ujung-ujungnya malah jadi malah petaka gitu. Iya benar banget, soalnya ya itu kan resiko orangnya sendiri ya, dan kalau dia bikin itu tanggung jawab sendiri. Tapi yang pengen kasih tahu, percaya nggak percayanya seseorang tentang lampor ini atau makhluk halus, jangan terlalu disepelekan juga. Kita boleh nggak percaya tapi jangan terlalu kayak barbar gitu lah. Tapi pokoknya intinya tetap menghargai suku dan istiadat orang masing-masing aja. Kan di Jawa juga semuanya kental banget ya dengan hal-hal mistis. Pasti kalau misalnya ada kayak tumbal gitu dengernya dari Jawa gitu. Ya makanya itu istilahnya lebih bijak lah. Iya. Lebih bijak lagi dalam bermedsos. Jangan sampai yang istilahnya bagus kita bertanya dulu sama ahlinya ya. Jangan sampai kita menyimpulkan segala sesuatu tuh dengan pemikiran kita sendiri gitu. Lampor yang disalahin insecure nanti dia. Pokoknya percaya nggak percayanya pasti itu ada. Jadi hargain aja lah. Orang bilang misalnya pantangannya nggak boleh maghrib keluar, nanti digondol lampor gitu. Ya udah selesai maghrib baru keluar gitu. Angel gitu. Okay. Sebenarnya ada baiknya juga ya. Iya. Supaya kita tetap di rumah gitu kan, karena
pergantian antar waktu antara dari siang ke malam, yaitu di maghrib itu memang lagi masanya ini ya. Yang dibilang orang tua itu sebenarnya ada benernya juga sih. Jangan keluar maghrib nanti di kolong wewe gitu. Itu sebenarnya benar. Soalnya jangan sendiri yang ngalamin. Oh, itu dia. Oke, saya rasa cukup ya Angel ya. Cukup. Ya, untuk podcast kita pada malam hari ini pembahasan tentang lampor. Sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya. Salam misteri, salam rahayu, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.